Kami ketemu salah satu pendiri Hidayatul Balikpapan. Di situ ketemu. Begitulah sampai kami tinggalkan pendidikan itu kelas baru hijrah ke Balikpapan tanggal 81. Tahun 81. Iya. Oke. Yang paling wah ini keras sekali ini, agak susah ini tembusnya ini. Yang paling yang itu Papua. 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 Kalau yang lain kecil Ustaz. Bersedia untuk merintis pesantren gitu kan, itu sesuatu yang nggak mudah ya Ustaz ya. Iya. Kata Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melki Satria dan ketemu lagi kita di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan di segmen Bincang Mulia kali ini kita alhamdulillah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah dai senior kita, yaitu Ustadz Mahdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Sehat? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Mahdi adalah salah satu dai yang menerima apresiasi umroh yang tentunya dipersembahkan oleh para donatur kepada para dai-dai tangguh yang berdakwah tak kenal lelah dan juga tak kenal waktu, tak kenal jarak juga. Karena jauh sekali Ustadz ya dakwahnya. Dan beliau ini pengalaman dakwahnya juga luar biasa teman-teman, karena pernah di Balikpapan juga, pernah ke Papua juga, dan juga nanti kita gali lagi kemana lagi nih dakwahnya Ustadz Mahdi. Oke Ustadz. Ustadz, kita berawal dari cerita Ustadz ketika dulu masih sekolah, Ustadz. Iya. Mengenal Hidayatullah, kan itu Ustadz di pesantren Hidayatullah harusnya Ustadz ya? Iya. Iya, gimana Ustadz? Kenalnya Hidayatullah itu waktu di Makassar. Makassar, Iya. Kami kan dari IPM, apa itu Ustadz? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke. Kemudian lanjut Pemuda Muhammadiyah. Kami ketemu salah satu pendiri Hidayatul Balikpapan. Di situ ketemu. Begitulah sampai kami tinggalkan pendidikan itu kelas baru hijrah ke Balikpapan tanggal 81. Tahun 81? Iya. Oke. Ini masih awal-awal didirikannya ini pesantren Hidayatullah? Iya. Oke. Baru belajar di sana? Iya. Oke. Kenapa Ustadz lebih memilih, oke saya ikut Ustadz Abdul Said, Ustadz Abdul Said? Karena yang kan pendidikan IPM. Kalau kita dari karena waktu itu banyak hafalan hadis, ya kami bercita-cita mau menjadi begitu juga, menjadi penceramah gitu. Salah satunya ya harus belajar di pesantren pondok. Itu anak kami. Berarti dari awal Ustadz memang udah ada ketertarikan, saya pengen berdakwah lah gitu ya Ustadz ya? Iya. Makanya mengikut Ustadz Abdul Said. Iya. Kalau di zaman dulu gimana Ustadz? Ustadz Abdul Said itu mendidik santri-santrinya Ustadz? Kita hanya mengikuti ceramah. Jadi apa itu setiap maghrib ikut ceramah, kemudian ceramahnya beliau. Nah itu ceramah. Kami akhirnya beliau memang mengatakan ikut saja ceramah, itu nanti kami menyimpan otak belakang itu dapat terputus setelah kita belajar mendengar ceramah-ceramah bimbing, yaitu kita selalu di lapangan kita sudah bisa kalau sendiri itu inspirasi itu sampai begitu kita suruh ceramah sudah bisa, ada bahan sudah kita begitu Ustaz. Jadi apa yang disampaikan diserap, diingat, sampaikan ke masyarakat langsung. Iya gitu. Oh. Gitu Ustaz. Iya. Zaman dulu tahun 80 berarti pesantren itu masih baru dirintis dan kondisinya jauh dari yang sekarang Ustaz ya? Belum ada Ustaz, pendidikan formal belum. Belum ada? Yang ada PDI, pendidikan dasar Islam. Oh, oke. Itu yang ada, yang formalnya. Berarti di sana Ustaz PD ini setara dengan SMP atau SD? Oke. Iya. Setelah itu SMP? Kan karena masuk di pondok itu sudah SMP, sudah SMA gitu.
SMP, SMA di sana Ustaz ya? Sudah belum di Oh, luar belum ada. belum Oke. di Makassar SMP-nya. Heeh. Mm-mm. Oke. Nah, karena masih awal-awal, berarti Ustadz langsung belajar sama Ustadz Iya, Abdul Said almarhum ya. Nah, setelah itu langsung berdakwah atau gimana Ustadz? Setelah belum ada KMM namanya. apa itu? Kualitas Memaligit Membagi God. Itu ya. Oh ya, Atau penyerapan itu. komitenya para dai-dai. Iya, itu anunya. Apa yang dilakukan di sana Ustadz? Ya itu tadi ceramah, mendengar ceramah. Kemudian kita dilatih ceramah. Jadi kami punya jadwal ceramah itu asar. Jadi KM itu disuruh ceramah. Sampai kapan bisa disampaikan itu anunya. Pengalaman kami di Gunung Tembak itu. Oke. Iya, Ceramahnya masih di sekitar Gunung Tembak aja. iya, Oh. betul. Nah, saya dengar Ustadz juga beberapa kali diamanahkan sama Ustadz Abdul Said atau dari Hidayatullahnya juga Ustadz. Iya. Kemana aja nih Ustadz? Pertama kali setelah itu 81 atau 83 4 Celodong pertama kali ditugaskan. Di Cilodong, Iya. Depok dong. Depok, iya. Oke. Jadi, iya. Lah kok bisa ke Depok? Ini Ini Ustadz, ditugaskan masih ketemu Pak Agus. eh, Itu yang anu. berarti dulu masih belum atau sudah ada pesantren Hidayatullah Depoknya? Belum, Oh belum ada. belum ada. Oh, Jadi kita pengen merintis itu ya tinggal artinya ya ujung tombak. Ujung tombak. Masih anu Ustaz, masih saya masuk sudah kaget. eh, Nggak ada sudah anu bambu, hutan bambu. hmm. Gitu. Atau jangan-jangan Ustadz baru dengar lagi ada Cilodong, nama daerah yang namanya Cilodong. Iya, iya. Hutan bambu Ustaz. Angker dulu itu. Sekarang alhamdulillah sudah. Sekarang sudah jauh perkembangan Iya, Ustadz. iya, Banyak sekolah-sekolah, gedung-gedung baru Ustadz. Betul iya. Berarti dari Makassar diamanahkan ke Depok, di tempat yang bahkan Ustadz baru tahu namanya ya. Iya. Ya, berarti ikut mendirikan juga lah kemarin itu pesantren Merintis, iya, iya. merintis ya. Iya. Nah, berapa lama Ustadz? 1 tahun. 1 tahun. Baru ditugaskan ke Makassar lagi. Balik lagi ke Makassar. Makassar iya. Oke. Di sana Ya, kegiatan ya gitu aja dakwah juga. dakwah lagi Ustadz ya. Oke. Nah, dari Makassar saya dengar Ustadz juga ke Papua juga. Makassar dulu baru ketemu Ustaz Abdul Said suruh ke Gunung Tembak. Gunung Tembak. 3 tahun kemudian dinikahkan. Nikah barokah enggak? Maroko 89 sama Hamid Hori. Oh. Yang satu pasan. Waktu itu menterinya Administrasi Tahir. Iya, iya. Kan Ustadz dari awal dari kecil itu sudah sangat tertarik dengan dunia Iya, dakwah. betul. Apa yang melatar belakangi Ustadz menyukai dunia dakwah ini Ustadz? Maksudnya apakah ada dari orang tua yang kamu harus dakwah gitu atau seperti apa Ustadz? Begini. Saya sudah bernasar memang dari kesekian saudara-saudara dan ada yang terjun di dunia dakwah. Jadi saya bercita-cita yang saya yang untuk supaya ada generasi saya untuk menjadi ulama gitu. Itu yang saya tanamkan sekarang ini. Kalau orang tua Ustadz ngedidik Ustadz gimana? Karena kan Itu tentu sebenarnya orang tua itu ahli tarekat bukan dari bapak dari ibu tarekat. Iya. jadi alhamdulillah berarti sudah ada niatan dari awal untuk berdakwah dan ketika menuntut ilmu itu sudah langsung bisa diterapkan ya untuk dakwah Ustadz ya. Betul. Nah, ceritanya ke Papua nih gimana Ustadz? Setelah hari menikahkan ke Balikpapan lagi. Balikpapan. Tugaskan ke Gorogot, Manado, Papua gitu. Manado dulu, baru Papua. Iya, tahun 93 Papua. Ini semuanya merintis atau sudah ada pesantrennya? Merintis. Ini sekarang sudah menjadi apa namanya? Pegunungan. Dulu kami dari kabupaten. Oh iya, baru pemekaran ya? Iya. Jadi itu Wamena itu babi, dan itu rumah.
Dia di rumah Badu. Kita senyawa Menda itu. Oh. Sekarang sudah provinsi kebunan itu. Hmm. Jadi perintis itu Ustaz. 93 tidak ada yang berani masuk ke situ. Iya. Iya. Kenapa Ustadz bersedia untuk merintis pesantren gitu? Kan itu sesuatu yang nggak mudah ya Ustadz ya? Iya. Ketaatan Ustaz. Artinya memang kita asisannya ada selesai. Kalau dikirim jadi atau tidak jadi, syukur. Syukur kalau tidak jadi ya alhamdulillah. Begitu anunya. Akhirnya kita kembali. Dinikmati aja Ustaz. Nikmatin aja ya. Di anunya itu. Oke. Iya. Ada kesan-kesan nggak Ustadz di antara banyaknya tempat Ustadz merintis atau berdakwah? Apa yang sesuatu yang paling berkesan bagi Ustadz? Waktu kami merintis itu di Papua Ustaz, memang kita tidak bawa apa-apa. Memang adanya keyakinan saja kepada Allah. Ada yang dari Padang itu, waktu kami mencetak belangko, kan kita belum resmi. Apa salahnya kan sama mesin. Minta zakat dan sedekah. Itu kita cetak kayak Behman itu kan. Iya. Itu di podium Ustaz disampaikan sebenarnya ini ilegal, jangan disampaikan ini, jangan dipercayain. Itu tayangan. Kemudian yang kedua, sampai itu di pesantren uang berapa? Nah kami tidak bawa uang apa-apa. Potong tangan saya kalau bisa berdiri pesantren di sini. Tapi dia Ustaz. Saya sempat potong tangannya itu. Itu yang bagi saya berkesan di. Banyak yang meragukan Ustaz ya? Iya banyak meragukan Ustaz. Kita lihat apa lalu sampai ke kejaksaan Ustaz. Masuk ke kejaksaan, kita lihat apa gitu. Berarti untuk modal membangun pesantren itu dari nol dong Ustaz ya? Iya Ustaz, keyakinan. Modal perintah dari almarhum ya? Almarhum memang ada SK. Ada SK-nya memang. Sampai sekarang itu anunya Ustaz. Kita nggak kenang bagi saya dong. Iya itu. Oke. Di Gorontalo ada pesantrennya yang dirintis? Atau saya sudah jadi. Bukan Gorontalo, Manadonya. Oh, yang Manado ya? Iya. Saya waktu itu pencari lahan Ustaz. Pencari kayak BMH ini dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor. Gitu Ustaz. Jadi kerja saya itu dakwah, cari dana gitu. Pendekatan Ustadz supaya kalau di medan dakwah baru nih Ustadz ya, pendekatannya gimana sih Ustadz ke masyarakat? Karena kan Ustadz bukan orang Papua atau bukan orang Manado gitu kan. Tiba-tiba datang mau bikin pesantren. Iya. Apa yang Ustadz lakukan pertama supaya ya step by stepnya lah Ustadz. Langkah pertama Ustadz. Kita itu serahkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat itu yang kami sampaikan bahwa kami begini. Ada yang memang ada yang spontan, ada juga menolak gitu loh. Yang memberikan dukungan itu mereka PDKT. Alhamdulillah berdiri pesantren. Gitu. Oh, berarti silaturahim ke banyak orang ya? Gencarkan silaturahmi dengan majalah. Majalatul itu. Nah, itu yang berkesan itu Ustaz. Iya. Yang bisa hidup kami itu tidak minta-minta atau kesannya, tapi kita jual majalah. Nah, alhamdulillah. Itu Ustaz. Di antara banyak daerah yang paling struggle atau yang paling wah ini keras sekali ini agak susah ini tembusnya ini. Yang paling yang itu Papua Ustaz. Papua. Kalau yang lain kecil Ustaz, tidak ada apa-apanya. Kalau di sana kita memang dibunuh Ustaz. Kapan kita saling dibunuh? Dengar ya teman saya itu. Wah harus dibunuh, dimutilasi lagi Ustaz. Sana mutilasi. Zaman dulu tapi Ustaz ya? Iya, ini sekarang ini Ustaz. Di tempat saya itu baru saya tahu. Kalau orang lain sudah lari Ustaz. Iya. Di Papua berapa orang Ustaz yang diutus dari ini? 3 orang Ustaz. 3 orang? 3 orang. Berarti bukan Ustaz sendiri ya? Oh bukan, 3 orang. Pak Diono dan Pak Sari Basian, Pak Mahdi. Ada sekalian memang. 3 orang. Iya. Disuruh usir Ustaz kita itu, disuruh usir. Kadang kita diusir, kadang numpang di rumahnya orang. Di awal-awal itu. Kalau sekarang Ustaz sudah menetap di mana Ustaz? Sekarang di Ustaz, di Kutai Timur. Menjadi penyuluh agama juga. Ada pesantren di sana? Ada, Hidayatullah. Hidayatullah apa? Kutai Timur. Iya, Hidayatullah Kutai Timur. Iya.
Ini sebelumnya sudah ada pesantrennya juga Ustaz ya? Iya. Iya. Oke. Alhamdulillah di sana sudah menetap dan kalau ada tugas dakwah lagi? Alhamdulillah kami tetap mengudara di atas itu. Iya, iya, iya. Iya. Nah, saat ini kan sekarang masih ada tantangan nggak sih Ustaz untuk mendirikan atau untuk berdakwah sekarang ini? Masih ada. Masih ada aja? Iya. Kami di sana itu Ustaz orang Dayak. Di Kutai Timur ada orang Dayak sana itu. Iya. Itu digarap oleh, itu kan sudah Islam, digarap oleh misionaris yang Kristen. Itu tantangan yang kami hadapi Ustaz, di lapangan. Masih kuat sekali yang Masih seperti kuat, itu ya? masih kuat. Dalam menjalankan misi dakwah ini ada keajaiban nggak yang Ustaz rasakan? Umpamanya, oh ternyata Allah memudahkan Iya, dalam dakwah. iya, ada. Artinya tuh kami sudah intan surah yang suruhkum wasabit agamakum, siapa yang membantu agama Allah akan membantu dia. Jadi ternyata Allah itu juga cash, tapi tepat waktu membantu kita. Itu yang saya rasakan. Jadi Allah itu tidak begitu kita berdoa langsung dikabulkan, tidak. Dia tepat waktu itu dibantu kita. Itu saya rasakan Ustaz. Intan surah yang suruhkum wasabit agamakum. Berarti kita tidak bisa berlepas dari Allah. Iya Allah ya Ustaz. Tidak bisa. Ini saja haji ini tidak pernah saya pikirkan sampai umur ini loh. Karena memang kalau sudah Allah sudah tentukan tidak ada yang bisa halangi kita Ustaz. Itu kan pegangan. Dan alhamdulillah Allah memudahkan semuanya dan saat ini di 2025 Ustaz ya berkesempatan umroh ya. Iya. Sebelumnya ini umroh pertama Ustaz atau Iya. gimana Ustaz perasaannya? Alhamdulillah. Jadi itu pertama kali saya ketemu ayat ini yang ditekankan. Ya ayyuhal amanu in tansurullah yansurkum wasabit agamakum. Dan itu saya bawa terus kemana-mana Ustaz. Ya itu. Iya. Kapan Ustaz ini mendapatkan info dari ini? Itu sejak tahun Enggak, yang maksudnya? lalu dari Nur Samsadi. Ustaz, ini ada program haji ini. Tapi karena saya mau kesana dan sempat saya ngurus paspor. Jadi setelah ini baru saya ngurus paspor, saya ada bersedia. Dan Pak Wahyu lagi. Pak Wahyu Rahman? Iya. Oh, Ustaz Wahyu ya. Wahyu, karena saya susah dihubungi, anak saya yang di Mamuju itu yang dihubungi bahwa bapakmu itu ada program umroh. Oh, berarti udah dari tahun-tahun lalu Ustaz ya? Iya, tahun lalu. Oh, iya. Berarti tahun lalu sudah prepare, siapin dokumen-dokumen Ustaz ya? Iya, betul. Dan alhamdulillah bisa kesampaian. Iya. Rasanya gimana Ustaz begitu sampai di Mekah? Alhamdulillah, memang itu sudah saya bilang begitu. Intan surah yang suruhkan semua tidak ada hambatan Ustaz. Lancar semua. Apa saya lancar Ustaz. Kami memang kita memang membantu agama Allah, bukan siapa-siapa. Gitu. Iya. Harapan Ustaz gimana Ustaz dengan dakwah ke depannya kan? Kalau ya setiap ini kan ada regenerasi lah Ustaz ya yang bisa meneruskan dakwah ini kan. Iya. Nah, sekarang ini gimana Ustaz? Anak-anak muda kalau pandangan Ustaz dalam dunia dakwah nih Ustaz? Dan memang ada pengkaderan Ustaz. Kita pengkaderan yang kita galakkan ini. Itu anunya itu. Ketertarikan anak-anak muda sekarang? Kita ada namanya ada lingkungan yang Islami, rumah tangga Islami dan pendidikan Islami, itu yang perlu kita tonjolkan Ustaz. Selama itu tidak ada nonsen itu agar ada generasi. Itu lingkungannya dulu diperbaiki Ustaz. Oke. Lingkungan dengan rumah tangga yang Islami, kemudian pendidikan Islami, itu yang perlu diwujudkan dulu. Selama itu tidak bisa Ustaz. Karena pengaruh narkoba, pengaruh ini semua, karena memang saya sengaja diadakan itu oleh ulama Islam. Karena bisa diserang dari sisi manapun. Manapun bisa menyusup. Iya. Harapan Ustaz ke depannya seperti apa Ustaz? Ya mudah-mudahan dapat dengan adanya ini kita mendapatkan daerah yang tangguh Ustaz. Itu yang saya inginkan itu.
yang tahan anu, tidak mudah disogok, tidak mudah itu yang kita harap Pak Ustaz. Apalah artinya pintar, tapi begitu dia pintar dikasih uang bunuh sama Ustaz. Itu yang kami hindari Ustaz. Iya. Kalau di daerah tempat dakwah Ustaz sekarang ini di Kutai ya Ustaz ya? Iya. Nah ini tantangan dakwahnya seperti apa sekarang Ustaz? Ya kita butuhkan tenaga seperti yang bisa menguasai apa tuh Al-Quran itu dakwah untuk seperti ISIS kebesaran untuk mengaji, mengajar, ya itu saja yang penting itu. Berarti sangat dibutuhkan sekali orang-orang generasi muda yang mau mengabdi di sana. Iya. Gitu. Oke. Kalau dari masyarakatnya sendiri di sana? Ya masyarakatnya juga kita juga butuh yang bisa mengajari. Kampanye juga bapak-bapak ibu-ibu yang perlu didakwahi. Ya sarjana ISIS itu yang bisa dengan PUZ. Oke, saya belum pernah ke Kutai sih Ustaz. Iya, nanti belum pernah ke sana. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa ke sana ya. Iya, Ustaz. Iya. Kalau melihat dari medannya, kalau ini termasuk perkotaan atau gimana Ustaz? Kalau kami ini di kota. Di kotanya ya. Nah, kalau kami berdakwah di daerah Dayak itu pegunungan, hutan. Oh, berapa lama itu Ustaz? Kalau di anunya itu 2 jam. 2 jam dari tempat Ustaz sekarang ya. Yang orang Dayak gitu. Iya, tapi di sana ada yang mualaf juga. Ya itu sudah orang mualaf itu yang kita bina. Oke. Harapan Ustadz tentang dakwahnya ke depan Ustadz seperti apa Ustadz? Ya mudah-mudahan kita ini bisa umat menerima kita, dakwah kita yang betul-betul membina umat, bukan kayak yang sekarang ini. Kita ada kesan menerima dakwah kita. Oke, siap. Ya mudah-mudahan Ustadz, alhamdulillah sampai usia saat ini masih istiqomah berdakwah Ustadz ya. Iya. Dan juga alhamdulillah sudah Allah berikan apresiasi yang luar biasa berangkat umroh. Iya, yang mungkin sesuatu yang dulu jauh dari bayangan Ustadz ya, bisa kesana atau enggak ya. Iya. Oke. Dan sehat-sehat selalu Ustadz. Iya. Sehat terus dan kita doakan semoga dakwahnya bisa istiqomah dan banyak orang yang mensupport kembali Ustadz ya. Iya. Oke. Itu dia teman-teman ya, pengalaman dakwah dari Ustadz Mahdi ya, dari awal merintis di pesantren Hidayatullah yang ada di Gunung Tembak juga, ikut juga itu ya, generasi-generasi awal, dan alhamdulillah dengan banyak pengalaman dari mulai Makassar lalu ke Depok, sampai ke Papua, balik lagi, dan sampai sekarang masih istiqomah dalam dakwah ya. Kita doakan Ustadz sehat selalu dan insya Allah kita bertemu kembali Ustadz ya. Iya. Dan besok pulang Ustadz? Hari Senin. Hari Senin pulang? Sudah ada, sudah ada tiketnya. Sudah ada tiketnya? Oke. Mudah-mudahan lancar perjalanan pulang Ustadz ya. Iya Ustaz. Baik teman-teman, itu dia obrolan kita. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan jadi inspirasi kita semua ya dalam menjalani hidup dimanapun tempatnya, kapanpun itu, usahakan untuk bisa berbuat kebaikan seperti Ustadz Mahdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.